Selamat menonton Arif Channel. Di video kali ini gue mau bikin podcast ala-ala. Ya, podcast ala-ala. Kenapa podcast ala-ala? Karena gue sebenarnya nggak tahu podcast yang bagus itu kayak gimana. Dan juga video YouTube gue isinya semuanya konyol-konyolan. Jadi podcast ala-ala. Ini podcast pertama gue di manapun, apalagi di YouTube ini. Mungkin gue akan bikin ini ya kali ya, playlist podcast gitu. Nah, untuk podcast yang ini itu beda sendiri, akan ada playlist tersendiri pastinya. Ini akan gue namain sebagai semester recap. Apa itu semester recap? Di sini mana gue akan ngomong bacot panjang lebar. Isinya kayak gini, gue duduk, direkam, ngomong dengan kualitas seadanya tentang keseruan-keseruan gue dan ya cerita-cerita gue aja lah selama ke belakang gitu. Karena ya gue pengen juga sih punya kenangan gitu buat gue sendiri gitu kan. Gue lihat YouTube channel gue nonton, gue kuliah seru juga ya, kira-kira kayak gitu. Ini kan pertama ya di semester recap. Jadi kayaknya gue bakal bikin video ini kayak pre-kuliah ya. Oh iya, ini video ini dibuat pas gue lagi liburan setelah semester 4 mau ke semester 5. Jadi ingatan gue agak blur ya untuk ke 4 semester ke belakang. Jadi gue akan ceritain seadanya. Oke, kita mulai di video yang ini. Akan dimana itu pre-kuliah. Gimana sih? Kenapa sih gue pada akhirnya bisa ada di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Ya, gue ada UPI. Jadi, awal banget ya. Dari gue kecil, SD tepatnya, gue udah punya impian mau masuk mana. Nah, mau masuk mana? Impian gue tuh adalah ITB. Iya, bukan UPI, ITB, Institut Teknologi Bandung. Nggak dapat IT-nya tapi dapatlah B-nya Bandung. Jurusan apa? Teknik mesin. Teknik mesin ITB. Berarti FTMD ITB dong. Bagus banget ya, namanya juga anak SD ya. Ngayal kan tinggi apapun gitu, ngayal mah suka-suka. Kenapa teknik mesin ITB? Jadi gue tuh waktu dari kecil, dari SD itu tuh udah suka namanya mesin otomotif sih tepatnya. Nggak tau, kayaknya keracunan sama bokap sama kakak gue sih, jadi suka mesin. Mesinnya ini tepatnya ya itu otomotif, motor, mobil, truk bis juga boleh sih. Jadi gue pengen ngayal masuk teknik mesin, karena mesin kan, teknik mesin gitu. Kayak gue kotor aja. Terus kenapa ITB? Karena kan ya anak kecil nggak tahu apa-apa, nanya aja ke orang tuanya, ke kondisi ini, ke nyokap gue, Bu, buat teknik mesin yang bagus apa? Dijawab ITB. Ya udah, bocah mana ngerti apa-apa sih, ya udah ngayalnya ke teknik mesin ITB aja gitu ngayalnya. Gue mengemban mimpi ini cukup lama mengemban apa enaknya ya, pokoknya gue punya impian ini cukup lama yang pengen masuk teknik mesin ITB itu sampai, seinget gue sampai SMA. Di SMA gue mulai struggle. Pokoknya dari SD SMP tuh gue kalau tanya nanti mau kemana, jawabannya ya pengen sih teknik mesin ITB. Jawabannya selalu kayak gitu, karena belum punya lain-lain. Begitu SMA mulai, karena semakin banyak influence dan semakin dekat juga menentukan gue masuk mana. Jadi udah makin banyak lah macem-macemnya, kayak gue tuh masuk mana sih gitu. Pokoknya pas gue lagi bingung-bingung kayak gini, nyokap gue bilang, D, kan gue anak 3 kan ya, D, 3 terakhir lagi, jadi gak mungkin gue dipanggil mas
atau kak atau bang atau apalah, pokoknya dek, bedain passion kamu sama hobi. Ngomongnya gitu. Yang masuk kotak gue gak enak. Yang masuk kotak gue bedain yang bisa kamu pelajarin di luar hobi atau passion yang harus dipelajarin beneran gitu. Yang harus dipelajarin beneran kan berarti akademik kuliah gitu kan. Nah di situ jadi gue mulai agak struggle. Kenapa? Well, karena teknik mesin yang gue mau, maksudnya kenapa gue mau teknik mesin, karena kan gue suka otomotif. Mesinnya ya motor, mobil ya mesin combustion engine ya. Mesinnya mesin piston, silinder gitu. Bukan mesin listrik mah gak asik, gak ada suaranya. Mesin combustion engine kan ada suaranya gitu, asik gitu. Itu pokoknya combustion engine di motor, mobil, truk, bis juga boleh, kapal juga boleh deh. Di situ doang kan. Sedangkan kalau gue masuk teknik mesin itu kayaknya susah. Bukan susah, maksudnya nggak masuk gitu. Soalnya kalau gue masuk teknik mesin ntar belajarnya ke mesin keseluruhan. Apapun mesin itu gue pelajarin, sejarahnya lah dan semuanya lah, mesin uap lah. Tapi kalau mesin uap gue juga penasaran sih gimana sih sistem kerjanya. Ya pokoknya gitu lah. Kalau mesin kan semuanya, yang gue pengen tahu kan nggak semuanya gitu. Jadi kayaknya teknik mesin gue nggak deh. Dan juga bisa gue pelajarin di luar gitu kak. Contohnya sampai sekarang juga gue ngerti mesin tuh gimana sih, mesin motor gimana sih dasarnya, sistemnya bekerja itu gue ngerti gitu. Padahal gue nggak masuk teknik mesin dan gue juga lulusan SMA bukan SMK. Bisa kan? Hobi berarti gitu. Gue lupa kan gue mau apa. Gue gak bikin list soalnya. Dan juga FTMD ITB tuh kayaknya bagus banget gitu. Susah gitu kan dapetinnya. Gue kayaknya gak sanggup. Gue nyerah duluan sebelum gue berusaha. Gak boleh sih, harusnya nyerah dulu sebelum berusaha. Tapi berusaha dulu. Di situ gue nyesel karena gue nyerah dulu. Ntar deh ceritanya. Pokoknya gue nyerah pas gue masuk SMA karena kayak anjir gue kayak gini masuk FTMD ITB kayak gini. Jadi gue nyerah duluan. Dah, gue nggak jadi FTMD ITB impiannya karena gue nggak jadi pengen teknik mesin ITB. Di situ gue bingung mau masuk apa gue kuliah. SMA beres gue mau kemana? Di situ gue bingung. Terus seiring berjalannya waktu kan banyak lah masuk. Terus ya gue inget kayak pas gue kecil tuh gue pengen apa, gue suka apa gitu kan. Pokoknya masuk banyak gitu kan. Banyak banget tuh opsinya, kayak gue suka astronomi, gue suka laut, gue suka arsitektur, gue suka desain, gue suka teknologi, gue suka macam-macam. Bahkan gue kepikiran buat masuk sastra Inggris. Kayaknya keren aja gitu kalau bahasa Inggris itu kan, wah ngomong bahasa Inggris itu sastra gitu kan. Tapi itu udah karam duluan pas gue ngomong ke nyokap, soalnya katanya nanti belajar sejarah bahasa itu. Nggak dulu, kayak bau. Jadi langsung karam gitu bang. Gue juga sempet pikir kayak matematika murni kali ya, seru kali ya, menantang, challenging. Apalagi pas SD gue sempet seneng matematika. Tapi nggak dulu, nggak mau, kayaknya nggak cocok sama gue. Pokoknya gitulah, banyak masuk. Banyak banget lah pokoknya. Dan gue tetap berpegang teguh pada kata-kata nyokap yang tadi gue omongin. Bedain passion sama hobi. Jadi seiring berjalannya waktu di semasa SMA ini, gue jadi punya banyak opsi ya, banyak pilihan. Dan akhirnya gue mengerucutkan itu ke beberapa opsi aja. Nah yang paling gue senang pada saat itu adalah arsitektur. Kenapa? Kayaknya seru aja gitu. Jadi bukan seru aja sih kayaknya, karena gue punya ketertarikan sama desain rumah yang bagus.
Jadi kayaknya masuk arsitektur seru sih. Masuk arsitektur kita gambar-gambar rumah, desain rumah, dan akhirnya gue bisa mewujudkan rumah impian gue gitu. Bentuknya sih, ya bentuknya, bentuk luarnya lah atau semacamnya gitu kan. Atau juga gue bisa juga kayak pengen masuk ke desain interior. Kenapa? Karena biar interior gue bagus. Kayak kamar kontrakan gue itu desainnya estetik, bagus. Mungkin nanti ada di video YouTube gue. Nggak sekarang, soalnya sekarang di kamar gue di Bogor, rumah gue. Rumah nyokap sih. Kan bukan punya gue. Ya pokoknya gitu lah. Nah, kenapa gue tertarik masuk ini, itu pas pelajaran bahasa Jerman. Itu suruh gambar denah rumah. Bahasa Jerman gambar denah rumah. Soalnya kan nama-nama kan ruangannya pakai bahasa Jerman. Kan SMA gue ada bahasa Jerman. Gue gambar kayak seru juga ya. Dan pada akhirnya pun gue sampai sekarang kadang-kadang gambar di buku gambar gue di rumah impian gue. Jadi gue punya beberapa konsep rumah. Mungkin nanti gue juga pengen sih gambar 3D-nya gitu, kayaknya seru. Jadi pas udah gede gue punya banyak desain rumah mungkin. Pokoknya itulah, jadi gue punya masalah-masalah juga. Dan itu juga kenapa pada akhirnya FTMD teknik mesin itu Karang. Itu gue lupa psikotes tuh kapan. Pokoknya pas gue psikotes tuh si psikolognya bilang, intinya ya, hasil intinya banget yang gue udah rangkum banget, yang cocokannya buat di video ini. Gue tuh katanya terlalu kreatif, jadi jangan masuk teknik mesin. Karena teknik mesin kan ilmu pakem kan, yang kayak ya harus kayak gitu. Paling kreativitas yang bisa dihasilkan katanya mungkin kurang gitu. Jadi gue kena limit, terbataskan gitu. Jadi jangan katanya. Terus ada aja opsi-opsi lain yang direkomendasikan. Pokoknya intinya FTMD karam aja. Pokoknya udahlah, gue nggak jadi teknik mesin. Ya udah, akhirnya gue yang lain-lain kayak arsitektur kan ya kreatif gitu. Gue bisa desain rumah kreatif gitu kan. Jadi saya berpikiran ke situ. Nah, selama gue SMA ini, nggak selama sih, pokoknya di tahun terakhir gue les. Kenapa gue les? Karena buat mempersiapkan SBM. SNM mah udah karam, udah nggak bisa. Kenapa? Karena gue ranking 3 sih di kelas, ranking 3, tapi 3-nya 2, 33 dari 35 siswa, udah semester 4, udah kebiasaan ngomong mahasiswa. Ranking 3 sih bener, dari belakang, tapi 35, 34, 33. Jadi SNM udah jelas, udah karam. Jadi gue harus fokus ke SBM. Sini gue les BTW di Nurul Fikri ya. Di sini juga gue sering jadi kayak konsultasi sama si pengajarnya gitu kan. Gue jadi promosi sih. Ngomong promosi, teman gue ngundang gue, jadi gue masuk NF tuh gara-gara diundang teman gue, dikasih tau lah apa-apanya karena masuk NF lah bagus, dan segalanya tuh dari teman gue dapat 100.000 gara-gara bisa ngundang gue. Tapi 100.000 nya nggak dibagi-bagi ke gue tuh. Kalau gue ngomong kayak bagilah, tapi dia nggak ngomong, tapi dia nggak ngasih. Parah emang dia nih. Kalau gue menguntungkan bagi dia kan, tapi dia nggak ngasih. 10.000 kayak jajan-jajanan kayak apa, kayak nggak ngasih. Parah. Jadi itulah untuk NF. Nah di sini juga gue makin dijelaskan lah harusnya masuk kemana gitu, makin dituju gitu. Ini gue masih masuk ke les tuh gue masih megang ini ya, masih pengen ke arsitektur ITS, pengen ITS, nggak ITB, ITS loh, kayaknya ada I sama T, IT, badut, IT. Tapi ada nggak sih? Ada deh kalau nggak salah arsitektur, gue lupa. Pokoknya pas itu gue searching dan gue nggak mungkin dong pengen masuk kemana, tapi gue nggak tahu ada atau enggak. ITS pokoknya. Kalau nggak salah gue juga pengen masuk ini deh, UNS. Kalau nggak salah juga pengen masuk UNS. Pokoknya gue pengen pergi dari Bogor jauh-jauh, gue pengen rantau, gue pengen merasakan rantau itu gimana sih gitu. Jadi gue pengen jauh luar kota lah, jangan Jabodetabek, jauh pokoknya mah. Nah terus pilihan gue yang lain desain, kalau nggak salah tuh pas itu tuh. Jadi kalau nggak arsitektur ya ke desain gitu kan, yang masih segitunya lah.
intinya mah. Terus sering berjalannya waktu gue masih megang impian itu. Jadi pokoknya yang lain-lain kayak teknik mesin udahlah, gue nggak usah masuk teknik mesin. Astronomi kayak gue tuh penasaran doang, bukan pengen belajar astronomi. Atau laut juga sama, laut tuh gue penasaran doang gitu, kenapa sih bisa ada sungai di laut, dalam laut, atau laut tuh paling bawah tuh ada apa sih gitu. Dan juga gue emang ada ketertarikan sama hewan-hewannya, tapi hewan-hewan yang langka ya, kayak paus, bukan ikan teri. Ikan teri juga gue suka sih, ikan teri buat dimakan tapi bukan buat dipelajarin. Nah juga kan gue bisa, kalau juga kan pertama kayak astronomi penasaran doang gitu kan, kalau banyak luar angkasa gue tuh penasaran doang, laut tuh bukan buat gue pelajarin gitu. Jadi adalah pada akhirnya arsitektur tuh kan desain. Terus kayaknya psikotes tuh tes psikotes tuh gue kayaknya setelah udah les beberapa saat deh. Soalnya impian arsitektur dan desain juga agak karam, agak ya, belum terlalu karam tapi agak-agak. Pas gue dapat hasilnya dan rekomendasinya tuh kalau nggak salah yang paling atas tuh paling direkomendasikan, enggak deh, enggak, pokoknya masuk ke satu rekomendasi lah, ada 3 rekomendasi. Itu tuh komputer game teknologi, tentang game. Gue kayak wow, game, bikin game, atau enggak setidaknya desain teknologi game, bikin teknologi game, semacamnya lah. Gue langsung kayak ingetan ke memori gue dulu pas gue SD tuh, gue sempat ngayal bikin game. Kenapa? Karena tiap gue main game, gue ngerasa game itu kurang. Gue tuh pengen bikin game dimana gue nggak bisa nyala game itu. Orang lain terang lah nyala game itu, setidaknya bagi gue itu sempurna. Itu kali ya yang dipikiran semua orang ketika orang-orang bikin game. Bagi orang mah sempurna, dari gue aja ya ada kurangnya, pokoknya gitulah. Jadi gue pengen bikin game gitu. Di situ gue mulai yang menjurus ke IT kali ya. Kalau misalnya game komputer teknologi itu gue cari jurusan itu, ada jurusan itu. Yang gue dapat di mana? London University. London ingin ku pergi ke sana. Gimana adanya? London University. Ya kali gue ke London, gue bukan orang kaya banget, kaya sih. Soalnya gue bersyukur kan, jadi gue emang kaya sih. Kayak lihat gue punya 2 motor, HP iPhone 8. Ini iPhone, ini record on iPhone. Bahkan voice-nya juga on iPhone ini. Gue gak pakai apa-apa. Ini sekarang promosi. Motor gue punya 2, dibeliin nyokap sama dibeliin kakak. Bersyukur banget ya gue di keluarga yang baik-baik ini. Cinta keluarga gue. Laptop gaming. Laptop gue punya 2. Laptop yang lama gue beli SMA sama laptop beli kuliah punya 2. 3 ada lagi di sini. Itu bekas ibu gue, terus gue yang megang, gue yang tanggung jawab. Tapi kalau punya mah cuma 2 sih. Asus yang kayak RAM 43 gitulah, hard disk, Intel Celeron, sama gaming. Kaya sih ya gue ya. Tapi gak sekaya itu buat ke London. Apalagi, bukan apalagi sih, iya pokoknya gak segitunya kalau buat ke London. Beasiswa. Jadi gak mungkin game komputer teknologi, gak mungkin. Mungkin sih, tapi S2 mungkin. Maybe magister, maybe. Dan juga kan Inggris kan ya, luar negeri gitu. Dan Inggris gue nggak bagus, bukan nggak bagus, nggak jelek. Gue lebih jago bahasa Inggris ya. Well, I'm better than most of my classmates or most of my friends, but not that good to live in London. This is my English. It's not that bad, but it's not that good. Ya kira-kira kayak gitu Inggris gue. Nggak bagus, kayak jelek, tapi nggak bagus. Jadi mungkin magister maybe next time, but not sarjana. Sarjana sih bahasa Inggrisnya. Searching di situ. Rumah gue nggak ada wifi, lagi yang hotspot tapi.
itulah. Nah, jadi dan mulai saat itu juga ya pas gue dapat psikotes hasil psikotes hasilnya negatif sih, gue bukan psikopat katanya. Pokoknya setelah gue dapat hasil psikotes itu, gue jadi mulai searching lah tentang IT. Gimana sih IT, yang mana gue tahu IT itu terdiri dari 5 cabangnya. Jadi yang buat komputeran itu ada 5. Ada IT atau TI, teknologi informasi atau ya pokoknya informasi lah yang namanya ya, yang belajar tentang itu, tentang teknologi informasi atau informasi telekomunikasi itu kan ya, itulah intinya. Belajar tentang itu komputer dan juga ada kayak bikin aplikasi dan semacamnya kan. Tapi kalau Indonesia jadi umum semua, tapi sebenarnya cabang yang untuk khusus ke informasi dan telekomunikasi kan ya kalau nggak salah. Terus juga ada software engineering atau RPL, yang dimana software engineering kalau gue masuk yang gue tangkap pada saat itu adalah ya bikin aplikasi gitu. Terus juga ada computer science, dimana kita belajar tentang komputernya yang kita pelajarin, hardware-nya, sejarahnya, dan mungkin juga tentang program komputer, robot, tentang bikin robot dan semacamnya, kayak mungkin AI kali ya, atau pokoknya robot lah. Terus cabang kelima tuh pokoknya ada cabang kelima di web yang gue searching sih ada. Nah, gue sih paling ke stroke RPL sih kayaknya. Kalau TI kebanyakan gitu gue males dia lalu pasar orang gitu di Indonesia tuh. Sama computer science gue kurang stroke juga, sama komputer robot gue seneng sih robot, tapi kayaknya nggak usah maksudnya. Dan yang paling deket ke game ya RPL itu. Oh ya BTW, kenapa katanya gue nggak bagus? Oh ya, gue udah ngomong belum sih tentang psikotes? Katanya gue kurang bagus kalau masuk ke teknik mesin, katanya gue kreatif. Udah ya, gue ngomong ya, sorry. Itulah intinya. Karena lu pakem kan ya, gue ngomong sih. Pokoknya ntar aja gue cek ya, ngomong aja lah, takutnya belum masuk. Pokoknya ya katanya gue terlalu kreatif, jadi kalau teknik mesin terlalu terbatas kan gue, jadi bagus yang lain. Tadi sebelum ini saya mana? Oh, RPL, iya RPL. Tapi gue cari-cari di internet, yang gue dapet FPL, Software Engineering, untuk tingkat sarjana S1 ya, bukan D, diploma, sarjana. Karena gue mau sarjana bukan diploma. Itu Telkom. Bagus sih, maksudnya semua universitas itu bagus. Gimana kitanya belajar apa enggak, jadi bukan gimana universitasnya kayak, ih kamu mah swasta, aku negeri, aku top 10, nggak gitu. Itu gimana mahasiswanya, gimana kitanya mau belajar apa enggak. Jadi universitas itu membantu kita, yang intinya naik kitanya. Cuman gue agak ini dengan swasta ya, karena memberatin nyokap kan, ke swasta kembali mahal, jadi gue masih agak mikir-mikir. Pokoknya masuk kuliah lah, tapi di sini gue masih pengen arsitektur atau desain, bukan desain grafis, desain interior atau exterior, pokoknya desain lah ya. Gue pasti ada soal itu. Sampai kan di SMA tuh suka ada ini kan, di SMA gue, SMA 1 Ciawi, itu suka ada kayak kampus atau universitas gitu datang, kayak promosiin kampusnya lah, ngajarin kampusnya lah, ada jurusan apa aja, tingkatnya, kita itu bagus loh, kita bla 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 bla, pokoknya gitu lah. Banyak lah, UI juga pernah, ITB juga pernah. Gue pengen foto sama ITB tapi gue enggak. IPB juga ada, dan banyak lah pokoknya kampus yang promosi. Salah satunya kampus gue, Universitas Pendidikan Indonesia, UPI. Dan kebetulan pas yang promosiin itu, di kelompok yang lagi promosi itu ada satu mahasiswa yang dari Kamda, kampus daerah. Jadi FYI, di UPI ini ada banyak kampusnya di mana-mana, dan kampus yang di mana-mana ini namanya Kamda, kampus daerah. Ini tuh kayak setingkat dengan fakultas ya, jadi mereka fakultas sendiri. Jadi kayak
Kalau yang situ bukan fakultas mana tapi Kamda, mereka satu tingkat satu level dengan namanya fakultas. Kup itu banyak Kamdanya, contohnya di Cibiru, di Serang, di Tasik, di Sumedang, itu banyak Kamda. Dan jurusannya pasti ada kalau nggak salah tuh ada 2 jurusan yang pasti selalu ada. Itu pendidikan anak di bawah umur, PG PAUD, anak di bawah umur, padu dong ya, bukan PAUD, umur di bawah, pokoknya PG PAUD, sama pendidikan guru sekolah dasar PGSD. Itu soalnya di dua jurusan itu soalnya di kampus daerah yang manapun kalau nggak salah. Tapi Kamda ini punya fokus masing-masing gitu. Jadi kayak ada yang fokusnya ke teknologi lah, fokusnya ke bisnis dan sebagainya gitu. Nah, di Kamda Cibiru ini ada satu kakak kelas. Kakak gue bukan, gue malu soalnya belum milih. Ada kakak kelas yang dari Semanik awalnya, dari sama gue, jadi alumni sama gue yang di Kamda Cibiru. Itu cewek, teteh, kalau nggak salah jurusan multimedia. Jadi di Cibiru tuh ada pendidikan multimedia. Kalau nggak salah tuh jurusan itu sih, kakak kelas itu tuh kalau nggak salah. Dan juga alumni Semanik, alumni Bogor. Tapi gue nggak tahu sampai sekarang siapa, gue udah semester 4 dan gue nggak nyari sih. Cuman agak penasaran sih siapa sih namanya, lupa gue namanya. Pokoknya adalah, nah dia promosiin kampus daerah Cibiru. Jadi tadi kelompok yang datang ke Semanik itu ada banyak kan, mayoritas semua kecuali 1 orang, semua tuh dari UPI, pusat UPI yang gede, ada kolam renangnya, yang terkenalnya tuh UPI di situ, yang ada Isola, yang di Bumi Siliwangi itu UPI situ. Dan ada 1 mahasiswa yang Cibiru, dia promosiin dong kampusnya. Dan ketika dia promosiin kampusnya, dia ngomong 1 jurusan yang bener-bener menarik hati gue: rekayasa perangkat lunak, RPL atau software engineering. Masuk ke 5 cabang IT, dan yang itulah cabang yang gue mau, RPL. Kayak temen gue RPL. Disitu ya kayak gue di bangku belakang, emang gue kaum terbelakang di SMA tuh. Itu kayak fix gue mau SBM kesini. Gue makin semangat belajar, makin terbakar semangat gue buat belajar, karena gue udah nemu fokus gue sesuai dengan hasil psikotes, dan bener-bener hati gue tuh rambil gitu loh. Bener-bener wah, ini nih yang bisa masuk gue, bahkan dibandingin arsitektur ini. Dan kalau gue melihat kilas balik ke belakang, iya, arsitektur juga gue nggak pengen sih desain gambar rumah orang. Gue pengennya gambar rumah gue sendiri aja bagus. Jadi kurang bagus ya kalau gue buat arsitektur, tapi lebih ke RPL. Di situ gue makin semangat belajar, semangat les, dan semangat semuanya gitu, kayak wah, membara. Dan di situ juga mulai berubah kan, kalau tanya lo mau masuk mana, RPL UPI itu. Terus kalau pilihan 2-nya gue masuk UNS Solo, bukan Semarang, Universitas Negeri 11 Maret, bukan Semarang, bukan Universitas Negeri Semarang tapi 11 Maret. Oke, UNS itu bukan Semarang, TI-nya bukan RPL, yang ada di UNS. Nah, udah tuh gue semangat ya udah gitu kan, gue menemukan passion gue belajar sebagainya lah. Belajar buat SBM ya, bukan belajar buat RPL, karena kan gitu aku terima apa enggak. Terus biasa kan sering berjalan waktu, belajar lah, les, sekolah, UN, iya UN, beres UN, iya UN, dapat nilai. Udah itu mah biasa aja lah. UN juga gue nggak terlalu belajar. UN buat apa sih? UN pasti lulus, iya kan, di tahunan ini, tahun 2000, masih tahun 2021. Pokoknya di tahun itu 2019 gue lulus.
2020 deh gue lulusnya, 2020 gue lulus. Pas lulus sih kan tahun-tahun segitu memang udah muatin ya. Wow, gue udah mau obat deh. Bentar lagi kita habisin dulu, nanti kita pause. Sebenernya tadi UN pas lulus kan tadi gue UN biasa aja gue ngerjain yang udah lulus. Nah terus juga masih ke sekolah, seru lah, masih udah lulus kan masih sekolah nggak belajar. Nah seru banget, masa-masa paling indah, masa-masa paling indah kan gitu ya lagunya. Udah makin les kan berarti makin intens dong lesnya kan. Dan harusnya di Nurul Fikri di NF ini ada namanya program super intensif, dimana setiap hari datang ke tempat les buat belajar. Apalagi udah beres UN, buat SBM kan, persiapan SBM gitu kan, buat belajar skolastik dan ilmu lainnya yang ada di situ. Tapi 2020 gitu, COVID-19 pandemi, yoi. Jadi nggak jadi super intensif. Ada sih kalau nggak super intensif tapi di HP, ada aplikasinya di kalau nggak ini masih ada. Udah gue install nih aplikasinya, adalah aplikasinya NF gitu kan, buat gue belajar tiap hari dan sebagainya. Dan gue pakai. Kalau nggak itu juga ada deh, nggak gue masuk. Udah ngapain gue masuk online nih? Nggak seru. Jadi ya gue nggak ikutan super intensifnya. Tapi gue belajar sih kayak 2 kali mah. Ada orang lalu gue di luar kamar, kenapa lah, tapi gue tinggal tunjukin gitu gue. Iya gitu. Tapi gue tetap belajar gitu kan 2 kali mah. Dan di ya pokoknya kan ada kan daftar LPMPT gitu kan, buat tentuin lah di mana ya kapan ya gitunya lah. Dan akhirnya gue belajar paling keras tuh di seminggu terakhir. Iya di seminggu terakhir tuh gue belajar paling keras sampai gue kan cowok di rumah. Ada 2 kan cowok di rumah, biasa lah cowok digunakan oleh untuk lagi ibu gue udah tua. Ya kayak disuruh kan ya, adik belanja, adik gitu kan. Nah di situ ya gue seperti kedua kakak gue sebelum gue, yaitu pas suruh ngomong, aku lagi belajar persiapan SBM. Ya jadinya ya gue belajar SBM. Kalau nggak salah tuh gue inget tuh seminggu terakhir sama SBM tuh gue cuman belajar 3 kali. Seminggu 3 kali. Bukan 3 kali sehari kayak makan, bukan. Makan juga 2 kali sehari doang, 3 kali. Bukan 3 kali kayak minum obat. Gue harus minum obat anjir, berapa jam 2 pagi sekarang jam minum obat. Tapi 3 kali seminggu itu gue cuma 3 kali belajar. Dan untungnya tesnya skolastik doang ya. Jadi tes yang apa sih, pengetahuan umum, IQ dan sebagainya lah. Dan kalau gue boleh sombong, tadi gue udah sombong harta, sekarang sombong lagi, gue itu pintar. Gimana ya, maksudnya IQ gue tinggi. Pas SD IQ gue tuh 135, masuk kategori cerdas men. Habibie 161, Albert Einstein 161, gue 35, nggak nyampe 30 bedanya. Tapi turun pas SMP 123, kategorinya turun. Tadi yang cerdas jadi rata-rata cerdas. Masih cerdas dong, masih above average. Pas psikotes dia turun lagi jadi 119, masih rata-rata cerdas. Ya FYI, the more you know, IQ itu bisa turun, bisa naik. Kalau lu belajar, IQ lu naik. Sama kayak otot, lu asah ya makin bagus, lu diemin ya udah makin goblok gitu. IQ turun. Tapi tetap aja ya masih rata-rata cerdas. Skolastik ya, skolastik gue kerjain beres ya. Dan juga gue pas tes SBM gak jauh ya dari rumah gue di Bogor.
Bogor Tajur, ujung kabupaten. Terus tesnya di IPB kota, jadi kan IPB itu ada Dramaga yang kabupaten itu ujung ke ujung kalau di rumah gue. Tapi enggak, gue dapetnya di yang tengah kota deket, jadi slow chill, ngerjain beres pulang, yay, simple FM gue. Dan hebatnya pas gue hari pengumuman, semua deg-degan, semua rame, semua heboh, semua wah. Gue cek HP, hasilnya gue minum obat lah, telat antibiotik nggak boleh telat minumnya. Telat boleh tapi cuma kayak sejam 2 jam gitu lah, kalau kecepatan juga sejam 2 jam lah buat berkelamaan. Jadi gue mau minum obat dulu. Obat apa ini nanti gue ceritain di semester recap yang semester 4. Nanti gue ceritain ada obat apa kalau gue ini, nanti gue ceritain. Harusnya ingat sih, kan tinggal gue tonton videonya. Oh sampai ini pengumuman. Jadi pilihan pertama gue itu UPI RPL, UPI Kampus Cibiru jurusan RPL. Situ ya kan FBM kan, PTN, Politeknik gede-gede, gak mungkin dong ke Telkom. Telkom tuh gue masih agak kepikiran sih buat join sana, karena kan ya gimana, tapi gak usah lah, UPI aja karena negeri kan. Temen gue ada sih di Telkom, bisa apa dia. Oke, jadi pas gue lihat pengumuman itu hasilnya hijau. Mana warnanya? Pokoknya gue keterima. Teman-teman gue banyak yang enggak, maksudnya nggak di UPI RPL tapi banyak lah di kampus lain. Gue keterima RPL UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Itu tinggi loh, maksudnya salah satu kampus yang tinggi loh. Dan gue masuk di SBM pilihan pertama, dan yang gue nya malas-malasan belajarnya. Untungnya sekelasik, dan gue gue bangga banget sama diri gue sendiri, kayak wah. Dan gue sampai sekarang speechlessnya sih. gue harus rajin belajar, dan gue harus sering bersyukur pada Allah karena gue keterima di UPI. Oke, gue mau sedikit, setidaknya nggak ITB Bandung, setidaknya UPI-nya lah. Walaupun gue masih kepikiran sih pengen masuk ITB, FTNB, setidaknya nyoba lah FTNB, ITB gitu kan, yang impian gue dari kecil, tapi gue nggak nyoba sama sekali. Dan kakak gue yang cowok juga ngayal di situ, nyoba nggak keterima. Dia nyoba gitu kan. Kakak gue yang cewek juga pengen di ITB. Gue punya 2 kakak, yang pertama yang paling tua tuh cowok, yang kedua cewek. Kakak gue yang cewek lupa deh gue nyoba apa enggak. Kalau nggak salah nyoba deh mandiri, nyoba nggak ya, pokoknya pada akhirnya IPB dia. Gue SBM, kakak gue dulunya nggak ada yang SBM keterima, gue SBM keterima. Ranking 33 daripada 35 mahasiswa lagi, siswa di kelas keterima SBM. Wow, gue heboh sendiri sih. Apalagi di kelas gue SMA tuh yang keterima SBM tuh cuma 3 orang. SNM gak ada yang keterima sekelas. SBM 3 orang yang keterima, gue salah satunya. Yang keterima ranking 1. Terus top 10, gue lupa ranking berapa. Top 10 lah pokoknya, di antara 10, gak tau berapa, 2-10. Satunya ini kan, satunya ranking 1, yang ini gak tau ranking berapa, lupa. Dan gue urutan ke 33. Itu gue seketika gue kayak nunjukin ke semua teman-teman gue kayak gue tuh pinter kalau gue mau. Fuck. Gue itu banget sih RPL gitu, rekayasa perangkat lunak. Makanya gue beli dapet ini RPL, UPI SBM. Saya banget masuk UPI, walaupun Kamda ya kampus daerah. Sebenarnya kalau gue ngomong ITB kayak sama kayak ITB dapat Bandungnya lah setidaknya. Sebenarnya enggak sih, kayak misalnya nih peta Bandung nih, ini SBU
T, ini barat, ini timur, ini TB, ini UPI gue, ini batasnya nih, ini batas kota, ini gue UPI Cibiru. Jadi di luar kota Bandung, kabupaten, dan Kefala tuh bener-bener itu tuh gapura pemisah kabupaten kota. Beberapa meter lagi kampus gue. Itu bisa dimudahin gak sih gapuranya supaya gue ke kota gitu? Tapi nggak apa-apa, yang penting UPI. Gue juga ada apa ke UPI Bumsil kok, UPI Pusat. UPI Cibiru tuh BTW sebagai ini teknologi, fokusnya teknologi. Gue kan UPI terima. Oke, mungkin ini aja. Sekian podcast gue pre-kuliah, pre-semester 1. Ini bukan semester recap sih, ini pre-semester recap. Ya. Saya Arif Ramamungkas. Saya bangga masuk UPI. Jadi kayak video ospek online. Terima kasih telah menonton.